Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, hari ini ada kompetisi pemilihan talenta muda untuk menjadi Kaisar Naga. Apakah Anda semua tertarik untuk melihatnya? Tanya Long Sitian. Semua orang menganggukkan kepalanya menunjukkan bahwa mereka sangat tertarik dengan kompetisi pemilihan Kaisar. Kaisar Long Sitian segera mengirim seseorang untuk mengatur tempat duduk dan membawa semua orang Wudong Tan. Wudong Tan adalah stadion yang sangat besar dan merupakan tempat latihan suku naga. Kemunculan Long Sitian secara alami menarik banyak perhatian. Pada saat ini kelompok Sioyan duduk di kursi bagian paling atas Wudong Tan. Terlihat pelayan wanita berjalan dan segera menuangkan anggur ke gelas masing-masing orang. Long Sitian dia tersenyum dan mengangkat secangkir anggur lalu berkata, "Selamat datang semua orang untuk mengunjungi klan naga saya. Setelah saya mengundurkan diri dari posisi Kaisar Naga maka saya akan bergaul dengan Anda semua untuk meminta saran," ucap Long Sitian tersenyum. "Saudara Long Sitian terlalu sopan, di masa depan kita akan menjadi satu tim dan akan menjaga satu sama lain. Sekarang mari kita bersulang untuk merayakan persaudaraan," ucap Molly Strom. Semua orang mengangkat gelas dan menuju ke udara saat minum anggur secara bersamaan. Semua orang berbicara dan tertawa satu sama lain. Zheng Hui mulai menertawakan Long Sitian dari waktu ke waktu, dan membuat Long Sitian memerah dan memalukan. Beberapa topik sensitif juga menyebabkan semua orang tertawa lepas. Suasana meriah ini berlangsung sesaat sebelum tiba-tiba serangkaian suara kaki menarik perhatian semua orang. Mereka menoleh serempak dan menemukan bahwa itu sebenarnya seorang wanita cantik dengan pakaian yang sangat seksi. "Oh, sepertinya wanita muda ini sangat akrab," ucap Zheng Hui tersenyum aneh. Long Sitian segera menoleh ke Zheng Hui dan mengedipkan mata. Zheng Hui segera tahu bahwa itu adalah kode untuk bersikap serius. Long Sitian berdiri dan memberikan hormat kepada wanita itu saat berkata, "Nenek moyang lama, bagaimana kamu bisa datang ke sini dengan santai?" ucap Long Sitian. Setelah Long Sitian berkata seperti itu semua orang segera tahu bahwa wanita yang halus dan cantik ini sebenarnya adalah leluhur klan naga. Dan seorang segera berdiri untuk memberikan sikap hormat kepada wanita itu. Wanita itu mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum pada Long Sitian. Dia melirik dengan bangga di sekelilingnya, dan akhirnya matanya berhenti di tubuh King Mu'er. King Mu'er memandangi wanita itu dengan perasaan yang sangat akrab. "Sudahkah kita bertemu sebelumnya?" tanya King Mu'er agak bingung. "Mengapa Anda melupakan saya dengan begitu cepat?" ucap wanita cantik leluhur suku naga. King Mu'er mengerutkan kening, setelah berpikir lama tiba-tiba teringat sesuatu dan menepuk dahinya. "Kamu, apakah kamu gadis naga kecil beberapa hari terakhir itu?" ucap King Mu'er memandangi wajah yang tidak asing ini. Dia sebenarnya adalah gadis kecil yang dibawa oleh Sioyan waktu itu. Tidak mengherankan bahwa King Mu'er memiliki rasa yang sangat akrab, wanita itu tersenyum dan sedikit mengangguk. Hanya beberapa waktu yang lalu gadis kecil ini berdiri dalam tuntunan King Mu'er, tetapi gadis kecil pada saat itu sudah berubah menjadi seorang wanita dewasa dengan wajah yang sangat cantik. "Sebelum itu saya berterima kasih atas perawatan Anda beberapa hari yang lalu, sekarang kenapa Sioyan tidak datang?" ucap leluhur suku naga itu dengan lembut. "Suamiku sedang retret dan tidak ikut dengan kami," ucap King Mu'er. "Jadi itu masalahnya, bocah itu tidak menginginkan darah naga yang saya berikan," ucap wanita itu sedikit jengkel, saat mengingat bahwa Sioyan menolak esensi darah naga yang ditawarkan. Dia adalah nenek moyang suku naga dan darahnya secara alami yang paling murni dari naga-naga lainnya. Namun meski begitu Sioyan masih menolaknya pada saat itu. Leluhur suku naga itu menoleh ke semua orang lalu berkata, "Anda semua silakan untuk duduk. Long Sitian akan memperlakukan Anda semua dengan sangat baik. Sekarang Zian dan Long Qiong masih menungguku. Saya pikir Zian adalah bibit yang baik, dan itu sedikit lebih baik daripada bakat Long Qiong.
Anda semua bisa melanjutkan untuk menikmati makanan dan minuman dengan santai, ucap wanita cantik leluhur suku naga itu tersenyum kepada kerumunan. Kemudian dia berbalik dan berjalan pergi meninggalkan semua orang. Setelah leluhur naga pergi, semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Molly Storm sekarang melihat pertempuran di kompetisi arena, matanya sedikit bersemangat dan ingin bertukar pukulan dengan orang-orang naga. Tentu saja hal ini tidak hanya Molly Storm, tetapi bahkan Long Yan tampaknya bersemangat untuk bergerak. Long Yan ingin belajar gaya bertarung naga, ini akan menjadi kesempatan belajar yang sangat baik baginya untuk bertarung di masa depan. Long Sitian juga menemukan mata panas kedua orang ini. Tetapi sekarang adalah perlombaan khusus untuk suku naga dan juga melibatkan pemilihan kaisar naga, oleh karena itu mereka tidak cocok untuk ditantang oleh orang luar. Kenapa kalian berdua ingin belajar sesuatu dengan naga, tanya Long Sitian. Ketika Long Sitian melihat niat mereka berdua, baik Molly Storm maupun Long Yan, mereka merasa malu dan tersenyum. Aku hanya ingin tahu tentang keterampilan bertarung naga, ada baiknya jika saya bisa belajar beberapa dari suku naga, ucap Molly Storm. Saya juga ingin mempelajari metode pertempuran naga, ucap Long Yan. Hahaha, tidak apa-apa, biarkan anak-anak itu melihat bahwa di atas langit masih ada langit. Anak-anak di suku naga ini berpikir bahwa mereka adalah jenius teratas di daratan Dodi. Sepertinya sudah waktunya untuk menggagalkan kesombongan mereka, ucap Long Sitian tertawa dan memberi isyarat untuk membiarkan panitia untuk memasukkan Long Yan dan Molly Storm ke dalam pertandingan berikutnya. Panitia itu mengerti dan segera berdiri untuk mengumumkan kepada semuanya. Saya akan mengumumkan kepada semuanya yang berpartisipasi dalam pemilihan talenta muda, ada beberapa perubahan dalam pertandingan hari ini. Kaisar Naga telah mengatur 2 tuan tamu untuk ikut belajar dalam tes suku naga kita. Kekuatannya terbatas pada Dodi bintang 8 menengah. Mereka yang bersedia menantang dapat mendaftar, ucap suara panitia itu. Begitu kata-kata itu turun, seluruh generasi muda suku naga penuh dengan suara, banyak mata beralih ke Kaisar Naga dengan rasa ingin tahu, mungkin suku naga dalam 10 juta tahun terakhir tidak ada individu luar yang datang. Bahkan jika ada, tetapi mereka tidak akan berani datang ke Wudong Tan ini. Mereka juga tidak akan berpartisipasi dalam tes ras naga, ini adalah pertama kalinya bahwa ras naga mendapatkan uji coba, oleh karena itu tak terhitung jumlahnya orang-orang di dalam lapangan terlihat sangat bersemangat. Segera setelah itu banyak tokoh muda keluar dengan antusias. Bagi mereka Molly Storm dan Long Yan sudah menantang keagungan suku naga, sebagian besar junior dari suku naga memiliki kekuatan bintang 8. Oleh karena itu mereka penuh percaya diri dan tidak terima oleh tantangan ini. Di antara kerumunan satu sosok bergegas keluar dan mendarat di arena, segera setelah sosok itu turun banyak percakapan pribadi terdengar. Ini sebenarnya saudara Longba, meskipun kekuatannya hanya Dodi bintang 8 menengah tetapi dia sering mengalahkan bintang 8 akhir, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus, ucap suara percakapan pribadi. Saudara Longba adalah salah satu kandidat populer Raja Naga, bahkan Raja Naga sangat mengakui kemampuannya. Saya takut tuan asing ini akan dipermalukan oleh saudara Longba, jawab dari percakapan pribadi. Jika kekuatan lawannya juga 8 bintang, aku tidak berpikir siapapun akan menjadi lawan saudara Longba, ucap percakapan pribadi. Dengan munculnya pemuda jenius yang bernama Longba membuat seluruh stadion gempar, suara-suara itu seperti ledakan yang menggelegar. Hampir semua orang klan naga datang ke stadion untuk menonton pertempuran. Molly Storm yang berada di peron tinggi menyaksikan orang-orang di bawah dengan senyuman, tapi ini membuat pertandingannya lebih memanas. Seperti halnya Long Yan, dia dan Molly Storm harus sopan sebagai tamu. Pada saat ini penatua suku naga melihat pemandangan ini, dia mengerutkan kening. Longba kekuatannya bisa menyamai Dodi bintang 8 akhir. Dan kekuatan tempurnya tidak lemah, sedangkan Long Yan dan Molly Storm hanya pada tingkat awal bintang 8. Saya khawatir ini tidak adil, ucap penatua suku naga memandang Longba di lapangan. Dia mengurutkan kening memandang Long Yan dan Molly Storm.
Dia tidak tahu apakah Kaisar Naga secara sengaja atau tidak sengaja untuk mempersulit Long Yan dan Molly Storm. Tidakkah aku harus turun tangan di lapangan menghadapinya, ucap Nan Erming secara alami sudah tidak tahan lagi. Kekuatan Long Yan dan Molly Storm hanya 8 bintang awal. Dengan melawan Dodi bintang 8 menengah akan merugikan mereka berdua. Berbeda dengan Nan Erming, sekarang dia berada di bintang 8 tahap menengah. Jika kekuatan Raja Naga digabungkan maka kekuatannya bisa mencapai bintang 8 akhir. Oleh karena itu Nan Erming tidak takut menghadapi Long Ba, namun Long Yan tiba-tiba berkata kepada Nan Erming. Itu tidak perlu, aku akan baik-baik saja, ucap Long Yan tidak menunggu semua orang berbicara. Dia melompat turun langsung dari plafon tinggi dan mendarat di arena kompetisi. Setelah itu armor besi Dewa Hitam yang dia miliki langsung aktif secara instan. Dengan munculnya Long Yan seluruh Wudong Tan gempar lagi. Dan sorak-sorai terdengar secara gila-gilaan, Long Ba memandangi Long Yan di depannya dengan rasa kasihan yang besar. Dia berpikir bahwa lawannya sangat tidak seimbang, saya Long Yan ingin belajar beberapa seni bela diri dengan para senior, dan aku berharap para senior akan memberikan saya banyak nasihat, ucap Long Yan berkata dengan sopan. Saya Long Ba dari suku naga akan berbagi nasihat kepada saudara Long Yan, ucap Long Ba juga sopan ketika menjawab Long Yan. Karena ini hanyalah belajar satu sama lain, tidak perlu terlibat dalam permusuhan seperti pertarungan hidup dan mati. Long Ba lalu berkata kepada Long Yan, jika kekuatan Anda tidak disembunyikan seperti yang terlihat di permukaan itu hanya tahap awal dari 8 bintang kan, dan aku berada di bintang 8 tahap menengah. Bukankah pertempuran itu tidak adil? Oleh karena itu aku akan menekan kekuatanku ke tahap awal bintang 8 dan bertarung denganmu, ucap Long Ba. Oh, mengapa Anda terlalu percaya diri seperti ini? Anda tidak perlu melakukan itu, saya akan merasa diremehkan jika Anda menekan kekuatan Anda. Oleh karena itu Anda harus menggunakan kekuatan penuh untuk bertarung denganku, ucap Long Yan tertawa. Sangat bagus kalau begitu kita bisa mulai, ucap Long Ba. Pertarungan ini saya nyatakan telah dimulai secara resmi, Dodi bintang 8 awal melawan Dodi bintang 8 menengah, ucap penatua suku naga itu. Semua mata orang-orang suku naga berkumpul di arena, menunggu pertempuran sengit yang akan terjadi. Mari kita mulai, ucap Long Yan menginjakkan kakinya di tanah saat auranya meletus membangkitkan sejumlah besar debu dan tubuhnya bergegas untuk mengawali serangan. Serangan yang ditampilkan Long Yan mengejutkan Long Ba, dan dia tidak berani mengabaikannya. Dia juga bergegas maju dengan tangan cakar naga yang tajam, gaya bertarung ras naga sebagian besar serangan relatif tunggal. Tapi efeknya tidak lebih lemah dari keterampilan bertarung. Ras naga sendiri memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, namun sisi buruknya hanya saja ras naga lambat dalam hal kecepatan. Pada awalnya pertempuran antara Long Yan dan Long Ba adalah pertempuran hit-to-hit melawan kekuatan tubuh. Kemudian melihat siapa yang lebih baik, namun karena belum bisa menggulingkan satu sama lain kedua belah pihak mulai menggunakan keterampilan bertarung. Orang-orang dari klan naga sedikit terkejut melihat Long Yan mampu bertarung melawan Long Ba hingga beberapa putaran. Tidak peduli bagaimana Long Ba akan menghantam Long Yan namun dia masih tidak bisa menjatuhkannya. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh Dodi bintang 8 biasa. Pada saat ini tinju keduanya bertabrakan dan ledakan keras terdengar, gelombang kejut yang dibentuk oleh tabrakan menyapa seluruh stadion. Beberapa yang lebih dekat sangat tidak beruntung dan wajah mereka berdarah terkena dampaknya. Tetapi justru karena itu menyulut hati semua penonton di seluruh stadion. Pukul dia, berani membandingkan kekuatan dengan saudara Long Ba hanya mencari kematian, ucap sorak-sorai dari luar lapangan terus terdengar. Di klan naga tentu saja semua orang mendukung Long Ba. Itu adalah hal yang wajar karena Long Yan merupakan orang yang tidak dikenal, namun anehnya wajah Long Ba tidak terlalu bagus saat ini. Dengan kekuatan Long Yan yang hanya bintang 8 tahap awal seharusnya akan kalah dalam satu serangannya, tetapi pada kenyataannya adegan seperti itu tidak terjadi bahkan setelah puluhan kali pertukaran,
pada saat ini kaki-kaki Long Yan masih berdiri dengan stabil di depan Long Ba. Bagaimana mungkin kekuatan fisik bocah ini sangat kuat, ucap Long Ba dengan wajah jelek. Suku naga sudah dikenal karena kekuatan fisiknya, tentu saja Long Ba tidak tahu bahwa Long Yan juga naga. Itu hanya tercipta oleh guntur surga dan bumi, oleh karena itu darah Long Yan tidak terkait dengan suku naga pada umumnya. Long Ba menduga bahwa Long Yan adalah ras manusia atau keluarga Warkaf, tetapi bahkan dua ras ini sulit memiliki kekuatan untuk menyamai keberadaan ras naga. Setelah sekali lagi bertabrakan secara fisik, keduanya melangkah mundur. Long Yan menggerakkan tubuhnya tampak seperti baru saja melakukan pemanasan. Dan sekarang dia secara resmi memasuki keadaan pertempuran. Sedangkan Long Ba merasakan bahwa pada saat ini tangannya mati rasa. Bukankah kamu ras manusia atau keluarga Warkaf, ucap Long Ba memandang Long Yan dengan lebih serius. Dia tidak berpikir bahwa bintang 8 awal fisiknya begitu kuat seperti ini. Aku bukan ras manusia atau keluarga Warkaf, ucap Long Yan berkata dengan lembut. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu Long Ba untuk mengambil serangan. Long Yan yang melihat serangan Long Ba sebelumnya dan sekarang mulai menerapkannya, lengannya berubah menjadi cakar naga dengan suara angin kencang yang menyerang ke arah Long Ba. Armor hitam juga berubah dengan perubahan lengan naga, menutupi emas asli di tubuh Long Yan. Ini sebenarnya cakar naga, apakah dia dari suku naga, ucap Long Ba dengan ekspresi terkejut. Semua orang-orang suku naga di luar arena pemandangan ini seperti tersambar petir. Orang ini juga naga, tetapi mengapa kita tidak merasakan darah naga sedikit pun di tubuhnya, ucap orang-orang dari ras naga itu menatap Long Yan dengan heran. Kaisar naga dan yang lainnya tidak aneh dengan semua ini. Namun mereka hanya kagum bahwa anak ini mampu belajar dengan cepat. Pemahamannya sangat cepat untuk mempelajari keterampilan bertarung naga. Long Ba melihat Long Yan semakin mendekat, dia tidak punya waktu untuk banyak berpikir, dia juga melambaikan tangannya dan segera berubah menjadi cakar naga. Dua cakar naga yang kuat meledak bersama di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini gelombang kejut yang meledak lebih kuat dari sebelumnya. Dalam bentrokan yang sangat keras ini tubuh Long Ba berguncang dengan paksaan yang sangat kuat, dia terbang ke belakang seperti layang-layang yang talinya terputus. Long Yan segera menyusulnya dan sekali lagi kekuatan dari tangannya membanting Long Ba ke depan, bahkan kali ini Long Ba seperti batu yang terjatuh dari udara di hadapan hantaman Long Yan. Long Ba terbanting ke tanah dengan sangat menyedihkan. Aku menyerah, teriak Long Ba dengan kesakitan, dia tidak ingin semakin menderita oleh serangan Long Yan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.